Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang 6 rahasia agar bisnis Anda berkembang pesat. Oke, baik sahabat sekalian. Kalau yang sering Anda dengar adalah istilah 5 better P. Kalau saya menambahkan menjadi 6, yaitu 6 better P. Yuk kita kupas satu persatu. P yang pertama adalah produk. Sahabat sekalian, menurut salah satu riset, 20 alasan utama kegagalan pebisnis pemula. Alasan pertama adalah karena no market need. Produknya tidak dibutuhkan oleh market. Produknya tidak diterima oleh market. Produknya tertolak oleh market. Maka pastikan ketika Anda sebelum memulai bisnis, Anda sudah tes the water dulu. Anda sudah melakukan tes market dulu. Apakah produk Anda diterima oleh market atau tidak. Pak Rufin mengatakan, what you really need is a market, not an idea. Apa yang Anda butuhkan sebenarnya adalah pasar, bukan ide. Jadi percuma ide Anda bagus kalau pasar Anda tidak bisa menyerap, tentunya tak akan berguna. Sahabat sekalian, untuk mendeteksi produk kita ini diterima market atau tidak, ada 2 hal minimal. Yang pertama, what's the problem? Teman-teman sekalian, contohnya seperti ini. Coba cari kebutuhan, masalah wanita di sekitar Anda. Rata-rata wanita problemnya adalah kecantikan. Kecantikan sendiri kalau kita bagi paling tidak menjadi 3, mulai rambut, kulit, badan. Ya, kulit itu terbagi menjadi 2 paling tidak, kulit tubuh, kulit wajah. Wajah terbagi paling tidak menjadi 2, yaitu jerawat dan anti penuaan. Ini problem, ya, problem yang sering muncul di wanita. Ini bisa menjadi peluang bisnis ketika Anda misalnya menjual produk-produk kecantikan, skincare misalnya, kosmetik, body care dan sejenisnya. Ya, jadi Anda harus memahami apa problem yang ada di sekitar Anda. Ya, contoh, ya, banyak orang ingin makan mie instan tapi tidak mau repot dan tak mau menunggu lama, tak mau ribet, terutama di tempat-tempat umum, di tempat-tempat wisata. Maka muncullah pop mie. Itu tidak? Mie sedap cup. Untuk apa? Mengatasi masalah orang yang pengen makan mie tapi tidak mau ribet. Ya, tidak mungkin bawa kompor di tempat keramaian misalnya. Dan pakai mangkok misalnya. Nah, ini kurang praktis. Dengan pakai cup seperti ini menjadi lebih simpel. Oke, kemudian selain masalah, yang kedua adalah cari kebutuhan orang di sekitar Anda. Contoh, ada orang yang ingin kirimannya nyampe dalam semalam. Maka muncullah FedEx, jasa layanan antar dalam semalam. Kalau filmnya biasanya dulu diputar, itu ketika kami ada training tentang survival. Judulnya film itu adalah Castaway. Ya, bagaimana saking pengennya menjaga amanah nyampe dalam semalam, FedEx ini walaupun hujan badai pesawatnya tetap terbang. Tapi di film itu dikisahkan pesawatnya nyemplung ke laut. Dari film itu kita bisa tahu bahwa FedEx ini betul-betul komit untuk memenuhi kebutuhan orang lain, yaitu bisa mengantar barang dalam semalam, barang nyampe dalam semalam. Nah, kalau kita lihat bagiannya seperti ini teman-teman, ada problem, ada need, maka akan terjadi buy. Ketika produk Anda menyelesaikan masalah orang, pasti dibeli. Ketika produk Anda memenuhi kebutuhan orang, pasti dibeli. Ketika produk Anda tidak menyelesaikan masalah orang, tak akan pernah dibeli. Ketika produk Anda tidak memenuhi kebutuhan orang, tak akan dibeli. Itu kunci. Nah, sahabat sekalian, Dave McClure mengatakan, customer don't care about your solution. They
care about their problem. Aslinya, customer itu nggak peduli solusi-solusi Anda, produk-produk Anda, nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah apakah produk Anda menyelesaikan masalah mereka, apakah produk Anda memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, selain bicara tentang problem, selain bicara tentang need, yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah apakah produk Anda memiliki USP, Unique Selling Proposition. Apakah produk Anda memiliki fungsi produk yang lebih lengkap daripada kompetitor? Apakah produk Anda memiliki harga yang kompetitif? Apakah produk Anda memiliki servis pelayanan yang lebih oke? Apakah produk Anda memiliki kualitas yang lebih keren? Apakah produk Anda mengandung unsur emosional kedaerahan? Misalnya pempek Palembang, nasi Padang, misalnya. Apalagi misalnya gudeg Jogja. Ini juga USP yang harus ada di produk Anda. Saya punya bandeng, misalnya bandeng Sidoarjo. Saya punya coklat Sulawesi. Saya punya kopi Wonosalam Jombang. Ya, saya suka mencari produk-produk daerah. Saya punya frozen bebek bumbu Madura. Kenapa? Karena itu USP-nya yang menjadi pembeda dia dengan yang lainnya. Kemudian apakah produk Anda punya eksklusivitas? Misalnya, contoh misalnya Hotel Santika, contoh yang lain misalnya Starbucks, contoh yang lain misalnya mobil Mercy. Itu USP mereka, eksklusivitas. Kemudian USP yang lain prosesnya seperti apa? Di TV-TV kita sering lihat, ditunjukkan prosesnya yang higienis, ditunjukkan prosesnya yang bersih, ditunjukkan prosesnya yang kemudian bebas dari apa istilahnya kotoran-kotoran ya, yang kemudian menjadikan produk itu tidak higienis. Oke, USP yang lain bisa berupa bahan. Ya, saya punya klien di Medion itu menjamin bahan-bahan yang dipakai adalah premium. Nah, apa USP Anda? Silakan dibuat. Mungkin bisa lebih dari 8 ini, tapi paling tidak dari 8 ini Anda bisa memilih dan menguatkan di bidang apa USP Anda. Begitu teman-teman sekalian ya. Oke, itu P yang pertama ya. Jadi pastikan produk Anda market need, pastikan produk Anda memenuhi kebutuhan market, pastikan produk Anda memenuhi jawaban dari permasalahan market. Dan jika dua itu sudah melekat, tambahkan USP, tambahkan benefit, ya, tambahkan diferensiasi begitu, ya, tambahkan added value yang menjadikan produk Anda lebih mudah diserap oleh customer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, people. Ya, jadi setelah produk Anda keren, maka pastikan Anda pun memiliki tim yang keren. Kenapa? Karena every business is a service business. Does your service put a smile on the customer face? Apakah pelayanan Anda bisa menghasilkan senyum di wajah customer Anda? Begitu kata Philip Kotler. Sahabat sekalian, kenapa konsumen memilih kita? Menurut riset 65% karena anjuran teman dan keluarga. Mereka tidak mungkin kemudian menganjurkan kalau nggak puas. Disinilah pentingnya people yang ada di bisnis kita. Ya, kalau kegiatan marketing itu mendatangkan konsumen, tapi pelayanan atau people yang melayani itu menjadikan konsumen datang kembali. Ya, percuma produk Anda bagus, kalau pelayanan Anda jelek, orang nggak akan mau kembali. Penelitian berikutnya, kenapa customer meninggalkan kita? 68% karena sikap pelayanan yang tidak baik dan profesional. Lagi-lagi karena service excellent. Oke? Nah, jadi setelah produk, people kita bicara tentang operasional, tentang service. Ya, Federal Express mengatakan, if you don't take care of your customer, somebody else will. Jika Anda tidak memperhatikan pelanggan Anda dengan sungguh-sungguh, maka kompetitor yang akan melakukannya. Itulah pentingnya people. Nih penelitian lagi, kenapa customer meninggalkan kita? 75% karena poor service, pelayanan. Produk hanya sekitar 11%.
Begitu sahabat sekalian. Ya. Oke, yang pertama adalah produk, harus clear dulu, produknya laku, produknya diminati, produknya market need. Yang kedua adalah people, orang yang mengerjakan produk itu. Orang yang mengerjakan operasional, orang yang mengerjakan pelayanan, itulah people. Oke, yang ketiga adalah promotion. Iya, kalau secara urutan, harusnya setelah produk promotion dulu ya, baru people. Oke. Nah, sahabat sekalian, bagaimana dengan promosi? Produk Anda bagus, people Anda bagus, Anda kurang promosi, ya lambat juga. Ya, lambat juga Anda dikenal orang. Nah, dalam promosi ada 3 hal, ada branding, ada marketing, ada selling. Kuasai tiga-tiganya dan lakukan saat continuing, terus menerus. Ya, oke. Kalau kita bahas sekilas saja misalnya, branding itu apa ya? Branding itu aware lah, menghasilkan, oh gitu orang tahu. Ya, marketing mulai intens tuh, intens. Bahkan beberapa kegiatan marketing ngasih training gratis, yang nginep di hotel gratis, makan gratis. Oke, kemudian tim selling mengkondisikan mereka untuk buy, begitu ya. Kapan-kapan di pelatihan saya tentang marketing, Mas Ferry Anda akan mendapatkan ini penjelasan lebih dalam ya. Nah, dalam teori marketing supaya omsetnya besar, maka harus ada 2 pendekatan. Yang pertama, vertikal strategi. Ya, menambahkan nilai pembelian. Contohnya, nah, vertikal strategi. Kamar bukan hanya, hotel bukan hanya nyewakan kamar, tapi ada jual beli makanan minuman. Lewat apa? Lewat minimarket di situ. Kemudian meeting room, sewa mobil, spa, wedding. Nah, gitu ya. Jadi vertikal strategi adalah memperbanyak sumber-sumber income di bisnis yang sama. Memperbanyak income stream di bisnis yang sama. Nah, setelah vertikal, maka coba lakukan horizontal. Ya, horizontal ini membuka cabang. Ada motivator, ada ayam melongso, ada Alfamart, Indomaret, sangat membuka cabang. Ya, biasanya sih membuka cabang atau horizontal ini setelah vertikal. Ya. Nah, vertikal dulu dimaksimalkan, baru kita bicara horizontal. Ya. Paralel boleh, persamaan boleh, tapi seyogianya demikian. Oke, yang pertama produknya harus keren. Oke, yang kedua people, pelayanannya harus keren, operasionalnya harus keren. Yang ketiga adalah promotion, ya. Yang ketiga adalah promotion. Oke, percuma produk Anda bagus, people-nya bagus, tapi nggak dikenal orang. Nah, maka siapkan promotion Anda. Ya, oke, teman-teman sekalian. Nah, setelah promotion yang keempat adalah place, tempat. Loh Pak, sekarang zamannya ojol, zamannya ghost kitchen, nggak perlu tempat strategis. Coba kalau nggak percaya, tempat Anda jauh gitu, pasti kucingnya nggak mau. Berarti tempat penting dong, ya, walaupun kontrak, walaupun sewa. Ya, buatlah. Karena dengan cara itu oke, maaf. Jadi please, oke sekali lagi produknya oke, people-nya oke, promosinya oke, tapi tempatnya jauh di puncak bukit. Coba pasti orang yang beli juga males, ojol juga males ke sana. Jadi tempat tetap penting saudara sekalian. Apalagi kalau Anda BDK-nya adalah dine in, bukan hanya take away. Ya, tempat penting, tempat yang instagramable, tempat yang kemudian mudah dijangkau, tempat yang luas, tempat yang nyaman, itu penting ya. Please ya. Berikutnya teman-teman sekalian, price ya. Oke, sekali lagi kita ulangi. Yang pertama apa? Produknya keren, ngangenin, enak, pasti rame. Yang kedua people, pelayanannya keren, operasionalnya cepat, pasti rame. Yang ketiga promosinya hebat, tepat sasaran. Ya, maka pasti rame. Oke? Nah, yang keempat place, tempatnya dekat, strategis, indah, wah, pasti rame.
Nah, P yang kelima adalah price, teman-teman sekalian. Price. Tolong hati-hati ketika Anda menentukan harga. Ya, coba lihat biaya produksinya berapa, kemudian coba up, jangan terlalu tinggi di awal kali. Karena Anda belum dikenal. Perkara nanti produk Anda sudah terkenal, branding Anda sudah jadi, ya, terserah. Ya, Anda mau up berapa dari biaya produksi. Yang kedua, pastikan target market Anda sesuai. Ibaratnya Anda jualan Mercy, mohon maaf, mohon izin ke tukang becak, tentunya nggak sesuai. Ya, price-nya harus disesuaikan dengan target market Anda. Oke, kemudian pesaing seperti apa? Pesaing seperti apa? Kita sebagai pendatang baru misalnya main di level apa? Gitu ya. Atau kita nggak usah bersaing di situ, kita cari target market yang lain yang kira-kira belum bisa dijangkau misalnya oleh kompetitor, oleh pesaing. Kemudian sensitivitas harga gimana? Menengah ke atas, rewel dengan kualitas, menengah ke bawah, rewel dengan rupiah, gitu. Ya. Nah, sahabat sekalian, ini untuk menentukan pricing. Yang terakhir USP. Kalau USP kita kuat, maka pricing kita bisa kita mainkan lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang terakhir, last but not least, pray, berdoa. Oke, sekali lagi kita review. Yang pertama, produk harus ngangenin. Siap? Oke, yang kedua apa? Yang kedua, people. Pelayanannya harus keren. Operasionalnya harus keren. Oke, yang ketiga, promotion. Anda harus pasarkan bisa-bisa melalui channel online dan channel offline. Oke, yang keempat, yang keempat adalah price. Penentuan terhadap harga. Oh, P yang kelima, place. P yang keempat, place. Tempat dulu. Baru P yang kelima adalah price, harga. Kemudian P yang keenam adalah pray, berdoa. Teman-teman sekalian, sekali lagi, produk Anda keren, tim Anda keren, promosi Anda keren, tempat Anda keren, price terjangkau. Tapi poin yang keenam nggak Anda penuhi, Tuhan nggak kasih izin. Omset itu datang, omset itu hadir, omset itu didapat oleh outlet Anda, oleh bisnis Anda, oleh kantor Anda. Kira-kira ada datang rezeki Anda? Tidak akan datang. Maka yang keenam ini pray. Lakukan istighfar 100 kali sehari. Saya bahas di YouTube saya yang lain, video saya yang lain. Silaturahmi, berpanjang umur, banyak rezeki, sedekah, berbalas 700 kali lipat. Takwa kepada Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Umroh haji juga demikian, menolong orang lemah juga demikian, berusaha maksimal, memudahkan kesulitan orang lain, sholat duha dan tahajud, bersyukur, bangun subuh, selalu bersuci. Nah, ini 12 amalan pembuka pintu rezeki. Silahkan diamalkan, silahkan dijalankan. Semoga Allah kabulkan. Baik, sahabat sekalian, itu penjelasan saya tentang 6 better be, berawal dari 5 better be. Oke, sama-sama kita ulangi. Yang pertama, produk yang ini. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, people, pelayanan yang keren. Yang ketiga, oke, bisa diulangi. Yang ketiga, promosi yang mantap. Oke, semua channel online offline dimainkan ya. Kemudian yang keempat, place, tempat yang dekat, strategis, nyaman, Instagramable. Oke, yang kelima adalah, masih ingat? Oke, price, betul. Harga. Nah, sesuaikan harga Anda, apalagi Anda pendatang baru. Nanti kalau sudah terkenal, baru. Oke, dan P yang keenam adalah pray, doa. Ya kan? Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki buat Anda. Salat 5 waktu, bersyukur, bangun subuh, bersuci dan sebagainya, itulah amalan-amalan pendatang omset, ya kan? Pendatang rezeki. Baik, itu teman-teman sekalian, 6 better be, ya, 6 rahasia mendongkrak omset, 6 rahasia agar produk Anda laku. Sekian dari saya. Kalau video ini manfaat, silakan dibagi, silakan di-share, di-subscribe, dan silakan isi kolom komen Anda ingin saya bahas materi apa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Salam star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.